banyak sekarang pemainnya, Ustaz. Mas Sandi itu termasuk kalau di apa gitu aja nih, pedagang melon hidroponik termasuk yang partai besar beliau. Nilainya isinya Kemarin juga habis mampir ke alumni SMA MTA. Betul-betul Tapi akan sekarang sudah dicintai. Salah satunya adalah ya hamba yang senantiasa memelihara amalan sunnah. Tetapi ternyata banyak yang tidak memikirkan bahwa kematian itu suatu saat akan mengena pada diri kita juga. Maka jadikanlah rumah kita itu menjadi rumah-rumah yang bertaburan dengan cahaya. Rumah yang sakinah, mawadah, warohmah, yang kemudian dari rumah itu lahirlah generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang taat kepada Allah, begitu. Menghina, mencaci, merendahkan orang Islam itu adalah merupakan kefasikan. Ya. Ibadah haji ini merupakan kewajiban manusia terhadap Allah. Karena haji itu adalah ibadah fisik, itu perlu tenaga, perlu kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di perjumpaan sore hari ini ya, kita bisa bertemu dalam acara edukasi. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di bulan Juli ya, di tahun 2025. Tentu bagi lembaga pendidikan, baik itu tingkat dasar, menengah pertama, tingkat atas maupun lembaga pendidikan yang lainnya, bulan Juli adalah bulan permulaan untuk sistem pendidikan dimulai. Termasuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun ajaran tersebut dimulai di bulan tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman lembaga pendidikan ya, yaitu adalah MPLS pemirsa, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini termasuk juga yang diselenggarakan oleh teman-teman di SMA MTA Surakarta yang tentunya akan memberikan informasi kepada kita bagaimana pelaksanaannya dan bentuk-bentuk kegiatannya apa saja. Di kesempatan sore hari ini akan kita perbincangkan. Dan untuk saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin berinteraksi, bertanya, dan maupun menyapa ya, silakan bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Baik, di kesempatan sore hari ini kita sapa terlebih dahulu narasumber kita dari SMA MTA Surakarta ya. Yang pertama ada Ustadz Bahrudin Ahmad, Esos MPD selaku Waka Kesiswaan SMA MTA Surakarta, dan yang kedua ada Saudara Habib Ali Muhammad Abdurrahman selaku Ketua Panitia MPLS SMA MTA Surakarta, dan yang ketiga ada Saudara Solikul Hafid Sektiansah dari SMA MTA Surakarta selaku Ketua Panitia MPLA. Nah, ini ada yang spesial. Nanti kita akan tanya-tanya dan akan kita perbincangkan di kesempatan sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dan sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan teman-teman sudah berkenan hadir ya di studio MTA TV. Tentunya kita akan berbincang membahas terkait dengan kegiatan di SMA MTA Surakarta ya. Ya, kami tadi sudah memberikan pengantar dan tentu pemirsa juga sudah melihat tadi saat tayangan singkat kegiatan MPLS ya yang diselenggarakan di SMA MTA Surakarta. Baik, bisa disampaikan kepada para pemirsa Ustadz Bahrudin terlebih dahulu ya, pelaksanaan kegiatan MPLS SMA MTA Surakarta ini berlangsung sejak kapan ini Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami sampaikan kegiatan MPLS di SMA MTA, alhamdulillah, insya Allah sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, insya Allah.
Kita mulai kemarin di hari Senin ya. Dari hari Senin itu kita adakan apel pagi untuk yang pertama kali. Apel pagi kelas 10. Ya, kelas 10 itu apel pagi di halaman sekolah, dilanjutkan dengan kegiatan ta'aruf ya, perkenalan dengan Bapak Ibu guru di Masjid SMA MTA. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perkenalan kegiatan OSIS ya, dan juga pengurus OSIS. Itu. Terus sesi yang ketiga dari Yayasan MTA itu mengenalkan tentang bagaimana visi misi kegiatan kaitannya dengan pendidikan di SMA MTA. Itu untuk di hari Senin. Oh, baik. Berarti awal mula kegiatan MPLS itu di hari Senin pekan yang lalu ya, Ustaz, Senin pekan yang lalu. Hari pertama. Berarti apakah siswa itu hari itu sebagai hari pertama juga datang ke SMA MTA Surakarta? Utamanya untuk kelas 10, Ustaz. Datangnya itu di hari Ahad ya. Ahad sore itu sudah masuk ke asrama. Oh, baik. Berarti teman-teman untuk kelas 10 itu di hari Senin semua sudah berada di asrama SMA MTA Surakarta ya, betul, Ustaz, ya? Betul, Karena di hari Ahadnya sudah pada berbondong-bondong untuk ke asrama. Baik, tentu dari kegiatan MPLS ini yang dimulai dari hari Senin dengan berbagai kegiatannya berlanjut hingga hari kapan, Ustaz? Itu kemarin sampai hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu akhiri dengan tes psikologi ya, untuk memetakan kemampuan siswa, termasuk nanti bakat minatnya siswa itu di bidang apa, terus cara metode belajarnya yang cocok dengan siswa itu apa gitu ya. Itu tes psikologi dari pagi sampai siang itu kemarin yang hari Sabtu itu, terus ada penutupan MPLS seperti itu. Oh, baik. Berarti untuk kegiatan MPLS ini berlangsung selama 1 pekan ya, Ustaz, ya? 1 pekan. Dan hari ini sudah selesai dan lanjut untuk kegiatan KBM biasa, Ustaz? Hari ini sudah masuk KBM biasa. Gitu. Baik, kita ke kegiatan-kegiatan yang di MPLS ya, Ustaz, ya. Tentu untuk pelaksanaan sendiri untuk guru dan karyawan dibantu oleh teman-teman siswa dan kemudian juga OSIS ataupun lembaga ataupun ya organisasi yang ada di sekolah ya, Ustaz, ya. Dan termasuk juga di kesempatan hari ini sudah hadir pemirsa Ketua Panitia MPLS ya, Mas Habib Ali Muhammad Abdurrahman. Kita sapa dan terlebih dahulu dan tanya-tanya terkait dengan MPLS terlebih dahulu. Mas Habib, untuk proses persiapan MPLS sendiri dari panitia seperti apa untuk menyambut tahun baru ini? Untuk proses sendiri, ini kami sudah memulai dari tahun ajaran sebelumnya. Dan ini terkait untuk konsep kegiatan seperti apa, ataupun terkait koordinasi dengan antar panitia saat nanti penyambutan siswa baru. Dan juga nanti sebelum itu kami di saat masa-masa persiapan itu ya kami juga berkoordinasi dengan guru terkait acara-acara apa saja. Dan juga dari situ kita juga menunggu terkait kan ada dari pemerintah itu seperti apa terkait pelaksanaan MPLS pada tahun ini. Oh, baik. Berarti untuk kegiatan MPLS ini sudah direncanakan 1 tahun ya, Mas Habib ya? Ya, sebelum liburan kemarin. Baik. Berarti sudah matang untuk kegiatannya sendiri. Kalau dari pemerintah sendiri untuk MPLS, apakah ada arahan, Ustadz Bahrudin? Mungkin ada tema ataupun kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam MPLS? Jadi memang dari pemerintah itu sekarang kan mengangkat MPLS ramah anak ya, ramah peserta didik gitu. Memang mungkin di latar belakangi dari beberapa peristiwa mungkin ya, ketika ada MPLS itu seringkali kan semacam ada perpeloncoan atau apa itu namanya. Nah, untuk tahun ini pemerintah mengangkat ini MPLS ramah gitu. Dan insya Allah kalau di SMA MTA memang sudah dari dulu, jadi kegiatan itu memang dirancang oleh sekolah gitu ya. Jadi nanti untuk OSIS itu istilahnya membantu kegiatan. Dan kita juga mengundang dari lembaga lain ya. Di hari Selasa itu kita mengundang dari Koramil ya, Bapak Komandan Koramil di Pasar Kliwon untuk mengisi tentang kegiatan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, terus dilanjutkan dengan latihan baris berbaris gitu ya.
Itu langsung dari Komandan Koramil di Pasar Kliwon. Berarti juga bekerja sama dengan instansi pemerintah ya Ustaz dengan MPLS ini. Baik, ke Mas Habib lagi ini. Lantas dengan adanya tema ya yang khusus dari pemerintah tadi yang MPLS-nya harus ramah anak. Lantas apa yang menjadi spesial di tahun ini Mas untuk menyambut tema tersebut? Jadi untuk dari kami dari para panitia terkait tema tersebut ya kami semaksimal mungkin dalam penyambutan siswa baru dari kelas 10 agar merasa nyaman. Seperti dengan lingkungan yang ada di SMA MTA Surakarta. Terlebih lagi kan mereka masih siswa baru belum mengenal seperti apa SMA MTA Surakarta. Jadi kami dari panitia ingin mengenalkan lebih dalam lagi lah terkait lingkungan kita, terkait pembelajaran ataupun hal-hal yang memang ada di SMA MTA Surakarta. Contoh hal kecil yang dilakukan oleh teman-teman panitia Mas yang bisa membantu teman-teman baru siswa kelas 10 ini lebih dekat dengan SMA MTA Surakarta apa ini? Jadi kami salah satunya itu melakukan kegiatan keliling sekolah mengenalkan bagian-bagian tertentu ataupun ruangan-ruangan yang ada di sekolah di SMA MTA Surakarta. Dan juga kami juga melakukan perkenalan pengurus OSIS dan juga kegiatan OSIS yang ada di SMA MTA Surakarta sendiri. Baik, berarti dengan mengajak room tour dan dengan mendampingi anak-anak untuk kenal dengan lingkungan yang ada di SMA MTA Surakarta ya. Lantas apa ya ini yang dihadapi oleh teman-teman panitia Mas? Mungkin tantangannya atau mungkin ya pernak-perniknya dalam MPLS ini yang dirasa itu unik di tahun 2025 ini? Kalau ini sendiri itu kemungkinan dalam proses di lapangannya ketika kami praktek PBB itu kan juga kan kegiatan eksternal, kegiatan di luar. Jadi ya kami harus waspada. Misal nanti dari teman-teman siswa baru ada yang mungkin tiba-tiba pingsan ataupun tiba-tiba harus diberi pertolongan, jadi kami harus tetap waspada itu. Kejadian tidak Mas? Ada yang pingsan? Salah tidak, alhamdulillah. Berarti semua fisiknya sehat ya, ini kuat. Dan kuat juga untuk mengikuti kegiatan PBB tadi. Baik, ke Ustadz Bahrudin kembali. Tadi kan baru ada kegiatan di hari Senin dan Selasa. Untuk kegiatan hari Rabu dan berikutnya apa saja Ustadz Bahrudin? Untuk hari Rabu itu kegiatannya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu kita mengundang dari narasumber intern dari Bapak Rosid dan Bapak Gandung untuk mengisi kegiatan tersebut. Di bagaimana menumbuhkan semangat peserta didik, siswa itu, murid-murid itu untuk belajar lebih sungguh-sungguh dalam mengisi kegiatan setelah Indonesia Merdeka ini. Tantangannya memang luar biasa kan. Kalau di rumah mungkin mereka banyak fasilitas yang disediakan oleh orang tua, mungkin HP, TV dan sebagainya. Ya ketika ini sudah masuk ke boarding school ya, ke asrama ya, memang itu perlu kita motivasi ya, kita semangati anak-anak untuk ya lebih kuat lagi gitu ya. Baik, karena juga baru kelas 10 ya Ustaz ya, baru beradaptasi dengan lingkungan yang bisa jadi berbeda dengan lingkungan yang ada di rumahnya, termasuk juga dengan fasilitas tadi yang disampaikan oleh Ustaz Bahrudin. Itu di sesi kedua nanti kita isi dengan materi akhlakul karimah. Jadi bagaimana siswa itu memiliki adab ya, memiliki akhlak, bagaimana berinteraksi di sekolah dengan bapak ibu guru, dengan teman-teman seperti itu, karena memang muridnya sangat beragam ya dari berbagai daerah. Dari mana saja Ustaz? Dari Papua, dari Kalimantan, hampir seluruh Indonesia ada jadi ya. memang agak beda ya, punya latar belakang berbeda-beda. Betul, kebiasaan-kebiasaannya kan ada lain, itu ya kita coba untuk satukan mereka bahwa kita adalah sama-sama warga Muslim ya, disatukan oleh Allah. Ya, dipertemukan di SMA MTA ini dalam ya tujuannya sama, untuk tholabul ilmi, belajar. Dan juga kemarin kita masukkan akhlakul karimah ini dalam bermedia sosial ya. Karena memang anak-anak sekarang kan generasi teknologi kan, artinya kadang mungkin diam gitu tapi ternyata rame di media sosialnya lah. Itu kita berikan materi itu agar mereka tetap
berpegang teguh pada akhlak seorang muslim dan muslimah seperti itu. Baik, itu hari Rabunya ya. Hari Rabu, oke. Kemudian di hari Kamisnya Di hari Kamisnya ini agak spesial ya. Apa itu Ustaz? Karena terkait dengan ini kurikulum sekolah ya. Ini kaitan dengan yang pertama ini dulu penjelasan tentang psikotes ya. Jadi sebelum Sabtunya ada psikotes itu ada penjelasan tentang psikotes, tujuannya untuk apa. Terus nanti kira-kira yang perlu disiapkan itu apa saja gitu. Terus setelah acara selesai ada penjelasan dari kurikulum ya, bagaimana nanti proses kegiatan belajar mengajar di SMA MTA ini. Dari pagi ya masuk sekolah, ada kiroah juga. Terus sampai sore ya, ada kegiatan ekstrakurikuler juga disampaikan di situ. Nanti selebihnya kan yang sore nanti masuk ke kegiatan asrama. Nanti di MPLA disampaikan tentang kegiatan-kegiatan di asrama. Itu hari Kamisnya ya. Kamis. Hari Jumatnya. Hari Jumatnya itu tata tertib ya, tentang penting itu ya. Tata tertib di SMA MTA. Sebenarnya ya tidak sulit atau bukan hal yang baru ya, karena kan kita insya Allah sudah terbiasa dengan tata tertib itu ya. Mungkin agak bedanya mungkin kalau kita di SMA kan harus jam 7 kurang 5 menit harus sudah di sekolah itu kan. Harus sudah di kelas masing-masing, terus nanti juga harus pagi harus menyiapkan buku pelajaran Al-Quran nanti untuk kita baca di literasi pagi gitu, seperti itu di hari Jumatnya itu. Baik, dan terakhir di hari Sabtu ada tes psikologi itu, terus ada seremonial penutupan kegiatan MPLS itu. Baik, ini kan Mas Habib selaku ketua panitia mewakili rekan-rekan yang mendampingi ya setiap kelas 10 ketika masa pengenalan lingkungan sekolah. Betul. Tentu Mas Habib dan teman-teman pasti ada nih masukan atau mungkin ya semacam unek-unek dari teman-teman kelas 10 terkait dengan MPLS-nya. Nah, responnya yang ditangkap oleh teman-teman panitia apa ini, Mas Habib? Jadi untuk respon sendiri ya kami dari situ kami ya belajar bahwa mungkin ya setiap kegiatan yang kami laksanakan itu ya mungkin kan dibuat oleh manusia. Jadi karena mesti ada kesalahan di sana sini. Ya maka dari itu kami selaku panitia ya mengadakan evaluasi terkait seluruh kegiatan yang telah kami laksanakan, dan juga berharap untuk kegiatan ke depannya itu ataupun ke MPLS tahun depan itu bisa lebih baik daripada MPLS tahun ini. Kalau respon dari peserta didiknya untuk kelas 10 seperti apa, Mas? Menanggapi dengan kegiatan-kegiatan MPLS dan akhirnya mereka tahu seluk-beluk dan berbagai lininya yang ada di SMA MTA Surakarta. Respon sendiri dari murid-murid kelas 10 itu insya Allah lebih mungkin lebih betah lah bisa di SMA MTA Surakarta karena telah kami mengenalkan terkait ruang lingkup ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di SMA MTA Surakarta. Baik. Akhirnya ya teman-teman yang kelas 10 itu semakin kuat untuk bersekolah di SMA MTA Surakarta ya. Baik, kita rehat terlebih dahulu dan tentunya nanti di segmen kedua kita akan hadirkan informasi yang spesial karena ini tidak semua sekolah menyelenggarakan ya Ustaz ya. MPLA, Masa Pengenalan Lingkungan Asrama. Baik, untuk saudaraku pemirsa tetaplah bersama kami di channel terpilih MTA TV tentunya dalam acara edukasi. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kita masih bertemu ya dalam acara edukasi. Tentunya masih membahas terkait dengan kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah dari SMA MTA Surakarta. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bertanya bisa melalui line telepon di 02716793000 ataupun melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811-255-3000. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita Ustaz dan teman-teman ya. Utamanya sekarang kita membahas terkait dengan MPLA ini. Sesuatu yang mungkin masih asing di telinga kita ya Ustaz ya. Karena kita masih akrabnya dengan MPLS. Tapi di SMA MTA Surakarta ada MPLA pemirsa, Masa Perkenalan Lingkungan Asrama. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz Bahrudin, MPLA itu sebenarnya kegiatan yang seperti apa? Jadi kalau di SMA MTA itu kan kita punya asrama ya, jadi punya boarding ya. SMA MTA Islamic Boarding School itu. Jadi setelah 1 pekan itu yang pagi ya kita ada kegiatan MPLS itu. Nanti malamnya itu ada namanya kegiatan
masa pengenalan lingkungan asrama. Jadi bagaimana peserta didik itu kita kita mengertikan ya, kita pahamkan bagaimana tentang ya kehidupan di asrama. Jadi kegiatan-kegiatannya seperti apa, terus target ya dari visi misi untuk mencapai visi misi di asrama itu nanti seperti apa, nanti kita bahas di situ. Dan memang ini waktunya agak panjang ya, jadi nanti kita tutup di kegiatan SOAP ya di tanggal 16 Agustus ya Mas ya, di 16 Agustus. Seperti itu. Baik, berarti ini masih berlangsung ya saat MPLA-nya? Iya, insya Allah masih berlangsung. Baik, untuk waktu awal pelaksanaan MPLA ini bersamaan dengan MPLS Ustadz, harinya? Iya, hanya tempatnya ya Mas, yang beda kalau tempatnya kan kalau MPLA kan di khusus asrama ya. Baik, berarti untuk MPLS sendiri di sesi pagi ya Ustadz ya, di sekolahan. Di sekolah. Kemudian MPLA-nya diselenggarakan di asrama ketika waktu malam gitu. Baik, kita ke Mas Solikul selaku Ketua Panitia MPLA ya, dan tentunya untuk kegiatan MPLA ini kan spesial ya Mas, terselenggara di SMA MTH Surakarta. Apa saja sih persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman panitia? Untuk saya sendiri itu sebagai Ketua Panitia itu sebelum liburan panjang kami terkhususnya sebagai pengurus kelas 12 mempersiapkan proposal dan rancangan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di Asrama Putra. Dan kami juga meminta saran dari pembina, terkhususnya pengasuh kami, Ustadz Prihatin. Kami meminta saran untuk rancangan kegiatannya apa saja dan untuk meminta tolong agar nanti diberi kelancaran di saat kegiatan MPLA berlangsung. Ya, baik. Berarti proposalnya sekarang sudah di ACC dari pihak sekolah ya Mas ya. Nah, untuk breakdown kegiatannya sendiri yang direncanakan oleh teman-teman panitia apa saja? Untuk malam Ahadnya itu setelah penyambutan itu ada perkenalan pengurus insan kami, Insan Jilul Mafazi kelas 12. Nah, itu kami kan ada 9 kamar dan ada 12 pengurus. Jadi kami itu sebagai pengurus memperkenalkan tugas-tugas kami, baik dari pengurus inti, pengurus olahraga, pengurus kantin, dan lain-lain. Baik, berarti hari pertama ketika penyambutan peserta didik baru itu ya Mas ya, diawali dengan pengenalan gitu ya, taruh untuk di lingkungan asramanya gitu. Nah, untuk tahun ini apa yang spesial Mas di MPLA tahun 2025? Insya Allah untuk MPLA tahun ini itu untuk pelaksanaan SOAP-nya itu pertama kali di Gor Baru Gor Utara. Gelanggang olahraga yang baru ya? Iya, yang baru. Baik, itu nanti akan menjadi acara puncaknya sebagai MPLA ya Mas ya? Baik, kegiatan MPLA sendiri tadi disampaikan berlangsung panjang ya Mas ya? Apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kelas 10 ini? Untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanain terkhususnya untuk kelas 10 santri baru itu, yang pertama itu pengenalan pengurus, yang kedua di hari Seninnya itu perkenalan pengasuh pembina, dan yang hari ketiga itunya adalah firqah tasin dan tafid. Jadi untuk hari Rabu itu nanti terkhususnya bagi kelas 10 itu nanti ada pembagian yang bacaan Al-Quran, tes bacaan Al-Quran, nanti yang tafid kita khususkan tersendiri, yang bacaan Al-Qurannya lancar, dan nanti ada firqah tasin juga yang terkhusus untuk kelas 10 yang bacaannya kurang lancar. Untuk pendamping kegiatan termasuk tahsin, tahfidnya sendiri dari mana ini Mas Solikul? Untuk hari Rabunya itu firqah tasin dan tahfid itu dari pengurus pengajaran dan bahasa dan didampingi ustadz dan pembina pengasuh kelas 10. Baik, berarti memang semua pihak sekolah itu terlibat ya Mas ya di kegiatan MPLA-nya itu. Baik, untuk kegiatan sendiri kan ini sudah hari Senin ya Mas ya. Hari ini sedang melaksanakan kegiatan apa? Untuk pekan ini ada kegiatan POK yaitu Pekan Olahraga Konsulat. Pekan Olahraga Konsulat di asrama gitu? Iya, di asrama. Apa saja yang diperlombakan Mas untuk MPLA tahun ini yaitu perlombanya bola voli, pingpong, dan sepak bola di Paping Hall Asrama Putra. Oh ya, ada 3 perlombaan ya, bola voli, pingpong, dan sepak bola gitu. Nah, pelaksanaannya sendiri teknisnya seperti apa Mas Solikul, bisa diceritakan? Untuk pelaksanaan tekniknya itu untuk bola voli itu yang untuk mengurusi kegiatannya yaitu kelas 12 terkhususnya
pengurus olahraga. Jadi dari pengurus olahraga kemarin malam itu sudah sosialisasi terkait kegiatan dan tata cara aturan bermainnya juga. Untuk hari ini nanti jadwalnya yaitu bola voli, nanti sore. Kelas berapa yang hari ini akan tanding? Untuk kelas ini nanti yang bertanding itu kelas 10, 11, dan 12 itu dicampur. Oh, berapa tim berarti nanti yang akan bertanding? Jadi kan ini kan namanya saja kan POK Pekan Olahraga Konsulat. Jadi nanti kan untuk setiap konsulat itu kelas 10, 11, dan 12 itu dicampur. Dan apa itu konsulat? Jadi konsulat itu adalah himpunan santri di setiap daerah yang menjadi santri di SMA MTA Surakarta. Oh, baik. Berarti ini nanti lombanya antar tempat tinggal ya. Semisal Mas Solihul tempatnya dari Sragen, kumpul dengan teman-teman di Sragen gitu ya, membentuk tim untuk bola volinya. Kemudian Karanganyar, Sragen, Solo dan lainnya akan demikian gitu. Dan kemudian akhirnya nanti melaksanakan kejuaraan. Baik, berbagai kegiatan ini tentu membutuhkan proses yang matang ya Mas ya, pelaksanaannya yang matang. Nah, berapa lama untuk kegiatan ini akhirnya bisa terselenggara persiapannya? Persiapannya yaitu sebelum libur panjang. Oh ya, belum lama sih sebenarnya. Tapi sudah begitu matang ya. Alhamdulillah. Pelaksanaan sendiri jam berapa Mas kegiatan untuk pekan ini kan ada POK ya, Pekan Olahraga Konsulat. Jam berapa dimulainya? Untuk pelaksananya itu habis asar. Nanti habis asar itu sampai jam 5 sore. Oh, ada batasnya ya, jam 5 sore. Itu nanti kira-kira berapa pertandingan yang diselenggarakan? Jadi untuk untuk hari pertama ini yaitu bola voli. Nanti untuk pertandingan pertama saya sendiri dari asal daerah saya Sragen, jadi untuk pertandingan pertama yaitu konsulat saya Ikrar dan melawan konsulat dari Boyolali. Baik, berarti hanya satu pertandingan ya hari ini? Baik, berarti nanti satu pertandingan. Sayang kita tidak bisa melihat ya Mas ya. Hanya terbatas untuk teman-teman yang ada di asrama. Kemudian untuk hari-hari berikutnya, pertandingan tadi pingpong dan sepak bola dilaksanakan kapan ini Mas Solihul? Untuk pelaksanaannya sendiri itu sesuai dengan jadwal, nanti kita mulai dari bola voli, selanjutnya yaitu sepak bola dan pingpong. Untuk jadwalnya sendiri itu menyesuaikan dari pengurus olahraga. Baik, berarti sesuai dengan jadwal dari pengurus olahraganya ya. Baik, ke Ustadz Bahrudin sendiri. Ini tadi kan ada yang namanya MPLA ya Ustadz, yang menjadi keistimewaan di SMA MTA Surakarta, yang pelaksanaannya ada di asrama sendiri. Apakah juga ada kontrol dan pembinaan untuk kegiatan MPLA ini khusus dari guru-guru yang ada di SMA MTA Surakarta, Ustadz? Insya Allah kita tetap ada kegiatan kontrol ya, artinya kita upayakan untuk siswa itu ya bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Jadi misalnya tadi setelah selesai KBM, itu kan kita himbau anak-anak supaya segera kembali ke asrama, karena nanti ada pengabsenan ya. Jadi di asrama pengabsenan siswa yang ada di asrama seperti itu. Nanti baru setelah itu masuk ke kegiatan yang sudah dijadwalkan. Kalau di MPLA sendiri kan tadi bekerja sama dengan instansi luar ya Ustaz, di Koramil atau kalau tidak salah ya Ustaz ya. Kalau di MPLA sendiri Ustaz, ada tidak untuk kerjasama dengan instansi lain atau mungkin kan ini juga ada POK Pekan Olahraga Konsulat gitu Ustaz? Kalau kerjasama di intern semuanya di intern ya? Ya di intern. Ya, karena ini kegiatan sifatnya di dalam, jadi kita adakan ya dari dalam, dari ustadz-ustadz di asrama sendiri. Oh baik, berarti semua untuk MPLA ini terselenggara dengan kegiatan dan kerjasama semua orang pihak yang ada di asrama ya Ustaz ya. Baik, kembali ke Mas Solihul. Tadi acara puncaknya adalah kegiatan show up ya Mas ya, yang akan diselenggarakan di tanggal 16 Agustus 2025. Nah, sudah ada bayangan atau mungkin rangkaian kegiatan yang akan ditampilkan atau belum ini Mas Solihul? Sudah, dari kami terkhususnya kelas 12 itu ada perencanaannya. Jadi untuk perencanaannya itu sudah dari tahun lalu. Jadi kami mempersiapkan dari tampilan apa saja, dan nanti ada penataan panggung dan dekorasi-dekorasi di saat pelaksanaan hari H yang akan ditampilkan juga. Oh, ada tema khusus tidak Mas untuk show up tahun ini?
Untuk tema sekarang itu belum ditentukan dari ketua panitia. Baik, berarti temanya belum. Tapi untuk kegiatannya apa saja yang tampilannya? Untuk tampilannya saya sendiri itu mengikuti karawitan dan juga angklung. Oh, baik. Kalau yang secara umum apa saja yang ditampilkan? Secara umum itu ada band, terus ada pencak silat, dan ada juga tampilan-tampilan musik juga ada. Dan masih ada banyak lain. Baik, berarti nanti kita tunggu ya pemirsa rilis videonya dari kegiatan show up ya Ustadz dan teman-teman semua, karena beberapa tahun kemarin show up-nya juga terselenggara dengan begitu keren dan begitu megah ya Ustadz, dengan berbagai skill dan kemampuan dari peserta didik itu ditampilkan di kegiatan tersebut. Baik, ke Ustadz Bahrudin sendiri, dengan kegiatan MPLS sendiri ini apa sih sebenarnya harapan yang diinginkan oleh pihak sekolah terhadap peserta didik baru, utamanya kelas 10, Ustaz? Jadi kami berharap nanti untuk murid-murid ini ya yang ada di SMA MTA kelas 10 ini segera beradaptasi ya. Jadi segera beradaptasi, menyesuaikan diri dengan apa yang ada di SMA MTA katakanlah. Segera memahami visi misi SMA MTA, segera memahami bagaimana proses belajar di SMA maupun di asrama, segera memahami bahwa kami sekarang ini adalah bagian dari keluarga besar SMA MTA, sehingga nanti apa yang mereka ingin capai, artinya mungkin mereka punya bakat minat itu seoptimal mungkin, semaksimal mungkin kita memberikan fasilitas ya, kita dukung untuk meraih prestasi di bidang masing-masing seperti itu. Baik, harapannya nanti bisa segera survive bersama SMA MTA Surakarta. Betul, insya Allah seperti itu. Baik, kalau dari Mas Habib sendiri selaku ketua panitia MPLS, dan ini kan sudah selesai ya Mas ya untuk MPLS-nya sendiri. Mungkin ada evaluasi atau ya untuk MPLS tahun depan nih Mas? Jadi dari saya sendiri untuk evaluasi kegiatan MPLS itu untuk nanti kepada siswa baru itu agar lebih bisa akrab. Jadi nanti untuk panitia tahun depan kalau bisa itu membuat kegiatan yang memang bisa lebih mengakrabkan antar satu sama lain. Karena ya kan di MPLS sendiri kan tidak hanya mengenalkan SMA MTA Surakarta, akan tetapi juga agar antar siswa baru itu bisa akrab satu sama lain. Gitu. Baik, berarti dengan satu pekan ini sebenarnya belum maksimal untuk akrabnya ya Mas ya. Insya Allah dengan adanya kegiatan yang lebih bisa mengakrabkan, dari satu pekan itu bisa lebih maksimal kita. Baik, kalau dari Mas Solihul selaku ketua panitia MPLA yang saat ini kegiatannya masih berlangsung, apa yang ingin Mas Solihul sampaikan? Terkhususnya bagi insan saya sebagai pengurus OPBS, saya teramat mengucapkan terima kasih karena telah membantu dan melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa berjalan dengan lancar, dan saya juga berterima kasih kepada pengasuh saya yaitu Ustadz Prihatin karena sudah memberikan sarannya dan memberikan nasihat-nasihat agar saya lebih mengerti dan menjalankan kegiatan tersebut agar lebih lancar lagi. Ya, baik, terima kasih Mas Solihul, dan tidak terasa Ustadz dan teman-teman semua kita sudah berada di akhir perjumpaan. Semoga kegiatan yang ada di SMA MTA Surakarta selepas MPLS ini bisa berjalan lancar dan tentunya tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai secara maksimal. Salam untuk keluarga besar SMA MTA Surakarta Ustadz dan teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara edukasi di kesempatan sore hari ini. Kita tadi sudah menyaksikan ya dan mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA MTA Surakarta. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada kesempatan sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.